perintah ngaji jelas, sampai Allah saja bertanya, saya harus ngomong piem neh ngasih tahu kalian agar mau ngaji. Ringkasnya tuh gitu. Nah, yang nggak mau bahkan dia menjadi sombong, dikasih persiapan oleh Allah, disiapkan oleh Allah azab yang sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari langsung kita buka lanjutan kajian kita surah 45 ayatnya 6 Al-Jathiyah. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudaraku semua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak ayat-ayat yang telah kita baca, kita hayati, kita kaji bersama pada waktu sebelumnya. Di antaranya perintah Allah pada kita, khususnya orang-orang yang beriman, untuk mau meluangkan waktu sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hadir di majelisnya Allah, khususnya majelis ta'lim. Wabil khusus lagi adalah majelis kajian Al-Quranul Karim. Maka pada ayat yang barusan sama-sama kita baca, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sangat tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi. Kalian, kita semua, khususnya jamaah Masjid Nur Islam, tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Natsluha, di mana kami, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, telah membacakannya, ayat-ayat kitab suci Al-Quran tersebut, alaika, kepadamu, kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, bacanya, nyampeinnya, nurunkannya, bil haqqi, dengan hak, dengan benar, dengan pasti, dengan lurus. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah Allah bacakan, sudah Allah sampaikan. Pertama melalui malaikat Jibril alaihi salam, diperintahkan Allah, diturunkan agar disampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi kita disampaikan kepada segenap umatnya, termasuk diantaranya kita. Itu Allah sampaikan, Allah bacakan, Allah terangkan dengan hak,
tidak mengada-ada, tapi benar adanya. Bukan karangan Nabi kita, bukan bikinan Nabi kita, tapi memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tanya ayat selanjutnya, fabi ayyi haditsin, maka dengan ucapan atau perkataan gimana lagi. Jadi kalau bahasa kitanya, saya harus ngomong piye maneh, saya harus ngomong gimana lagi, ngasih tahu kalian, ngasih tahu kita, nyuruh kita, memerintahkan kita. Ayatnya sudah dibacain, ayat-ayat Allah sudah disampaikan, harus ngomong gimana lagi? Mas Allah sampai tanya seperti ini, saya harus ngomong piye meneh gitu loh. Tak perintahin sudah, tak sampein sudah, dijelaskan sudah, harus ngomong gimana lagi? Yang tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dallahi, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah merintahkan malaikat Jibril, sampaikan ayat-ayat Al-Quran wahyuku kepada Rasulku, pada Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, sampaikan ayatnya, bacain, ajarin. Nabi Muhammad pun diperintahkan Allah sampaikan kepada umatmu, mat gitu. Kasih tahu mat gitu. Yu'minun, orang mau yakin, percaya kepada Allah, pada ayat-ayat Allah. Orang mau yakin, mau percaya, ngaji, belajar, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan omongan gimana lagi orang mau percaya, orang mau yakin, orang mau ngaji, ngomong piye meneh gitu. Jadi Allah sampai tanya sedemikian rupa. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, ketika disampaikan, dibilangin, dikasih tahu kepada kalian, pada kita semua, tafassahu, luangkan waktu, fil majalisi, hadir di majlisku, majlis ta'lim, majlis Al-Qur'anul Karim, dan lain sebagainya. Udah dikasih tahu, ayatnya dibacain, yaitu tadi barusan, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Udah dibacain, udah disampaikan dengan hak, dengan benar, nggak dikurangin. Ya sebagaimana yang Allah turunkan, itu yang disampaikan. Maka Allah tanya, saya harus ngasih tahu, harus nyuruh, harus memerintahkan, gimana lagi gitu. Kalau semua sudah dibacain, semua udah dikaji, semua udah ditelaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya, yu'minun, kalian mau percaya. Nah, namanya percaya, mau ngaji, mau menghayati, mau menghafalkan, mau membaca, terlebih mau mengamalkan, harus ngomong bagaimana lagi. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pastikan siapapun yang nggak mau beriman, padahal ayatnya sudah Allah baca, sudah Allah sampaikan, sudah dikaji, dan seterusnya, maka akan rugi dan celaka. Siapa? Para pembohong, para pendosa. Mari kita baca ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli affakin athim, yasma'u ayatillahi tutla alaihi, thumma yusirru mustakbiran, ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
fabashshirhu bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Wailun, pasti akan jadi celaka, rugi, hancur, sengsara. Siapa? Likulli afakin, semua orang yang banyak bohongnya, banyak dustanya, banyak ngibulnya. Asim, tambah lagi banyak dosanya. Sudah tukang bohong, banyak dosa, biasanya memang udah nempel itu ya. Kalau dia tukang bohong, otomatis menjadi pendosa. Jadi kalau kata-kata afak ada balaghahnya, ada penekanannya, stressingnya. Asim sama. Contoh, shadaqallahul azim gitu, sangat agung. Sama ini, asim, sangat banyak dosanya. Kenapa? Ayat selanjutnya, yasma'u, karena dia dianggap dicap pendosa, dicap pembohong. Yasma'u, dia sebenarnya mendengar. Apa yang dia dengarkan? Ayatillahi, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kitab suci Al-Quranul Karim. Tutsla, sudah dibaca ayat-ayat Allah itu, alaihi, kepada dia. Jadi dicap pembohong, dicap banyak sekali dosanya. Dia dengar, dibaca ayat-ayat kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, tentunya oleh siapa saja. Kalau pertamanya oleh Rasulullah, utamanya lagi dari malaikat Jibril. Pada kita, guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita. Tapi sayang, thumma yusirru, dia dengar ayat Allah, ayat Al-Quranul Karim yang telah dibaca, dikaji, ditelaah, dihayati, tapi dia malah jadi seperti ini, mustakbiran, bangga diri, somse alias sombong sekali. Hari gini masih ngaji kayak begitu. 2003 masih ngaji Quran, di luar kepala misalnya. Silahkan tafsirkan sendiri, jabarkan sendiri, atau maknai sendiri. Orang dianggap sombong, dibaca ayat Allah tuh, kesombongannya Allah maksud tuh yang kayak mana? Kalau penjelasan utama dalam ayat ini, sudah nyata dia dengar ayat Allah yang dibacakan, dengan kesombongannya, bangga dirinya, egonya, dia mengatakan sombong seperti itu, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah yang dibaca. Jadi ada ngaji, ada pengajian, ada kajian, dia dengar. Dia bilang ada ngaji tuh di Masjidul Islam. Masa saya nggak tahu tuh, saya nggak denger tuh. Itu namanya sombong. Yang bilang Allah. Jelas sekali ayatnya, jelas dibaca, jelas dikaji, jelas ditelaah, sama-sama kita hayati. Ada di antara hamba Allah dengar juga, sombong dia. Bentuk kesombongannya seolah-olah dia tidak dengar. Ayo kita ngaji. Emang ada apaan? Ada ngaji. Di mana sih? Nur Islam, masjid kita. Orang nggak dengar saya. Astaghfirullahaladzim. Sangat gamblang sekali. Itu namanya sombong. Nah, orang yang seperti ini kasih tahu sekalian.
Orang yang dianggap dicap oleh Allah pembohong, orang yang dicap oleh Allah banyak dosanya. Jadi sikap seperti ini adalah dosa, sikap seperti adalah bohong. Maka Allah kasih tahu, fabasyiru, kasih tahu dia, kasih kabar dia, bi'adzabin alim, akan ada siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat menyakitkan. Ancamannya adalah azab Allah. Ini jawab pertanyaan Pak Sarno yang dulu. Jadi kalau udah nyata perintah ngaji jelas, sampai Allah saja bertanya, saya harus ngomong piem neh ngasih tahu kalian agar mau ngaji. Ringkasnya tuh gitu. Nah, yang nggak mau bahkan dia menjadi sombong, dikasih persiapan oleh Allah, disiapkan oleh Allah azab yang sangat pedih. Berarti kalau nggak mau dapat azab, ya ngaji. Baca Quran, hayati Quran, amalkan Al-Quran. Maka sejak dari kemarin awal-awal, udah lama ya, mari kita jadikan landasan hidup kita Al-Quranul Karim menjadi pedoman hidup kita, landasan hidup kita, sehingga kita dalam hidup di dunia ini yang sama-sama kita jalani aman, selamat dunia saat ini, terlebih dan terutama kelak di akhirat. Kalau orang beriman pasti percaya. Makanya tetap Allah tanya, sampai Allah berulang-ulang dalam ayatnya. Salah satunya ini, fa bi ayyi haditsin, harus ngomong gimana lagi? Harus nyampein ucapan atau perintah atau kata-kata yang bagaimana agar kalian tuh pada percaya, agar kalian tuh yakin, agar kalian tuh mau gitu loh. Coba gimana? Maka Nabi dalam dakwahnya nggak segampang itu membalikkan telapak tangan. Ketika Nabi bicara sekali langsung beriman, enggak. Prosesnya sangat panjang sampai 23 tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada, na'udzubillahi min dzalik, bahkan ada di antara orang sudah dia dengar ayat Allah yang dibacakan, yang dikaji, yang ditelaah seperti ini. Pertama dia sombong seolah-olah nggak dengar. Nah, yang kedua, ayat selanjutnya kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabum muhin. Shadaqallahul azim. Wa idza 'alima, dan ketika alima mengetahui, siapa? Ya tadi yang dicap oleh Allah pembohong, yang dicap oleh Allah banyak dosanya. Nyata dia dengar ayat-ayat Al-Quran dibaca, dikaji, ditelaah, anggaplah kajian Al-Quran. Apa yang dia tahu? Min ayatina, sebagian dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat kami, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'an, tahu mong siti. Jadi sedikit dia tahu dari sebagian ayat-ayat Allah yang telah dibaca tadi, yang dalam kajian tadi, dan seterusnya. Apa yang dia berbuat? Ittakhadhaha, dia menjadikannya dengan berani huzuan, sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan hinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya gimana? Kajian Al-Quran gak penting misalnya, itu sama saja menghina, sama-sama mencaci, istihza kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan lain sebagainya. Terserah, monggo tafsirkan sendiri. Jadi merasa tahu sedikit saja malah jadi bahan olok-olok, bahan ejekan. Nah, saya juga bisa baca begitu mah, saya juga bisa nyampein begitu mah, anak kecil juga bisa misalnya. Ini malah dihina, malah diledek, malah dicaci. Jadi dijadikannya sebagai bahan ejekan dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Nah, orang yang seperti ini merasa sok tahu sedikit saja dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca, dikaji dalam majelis, terutama dalam pengajian umum misalnya, ulaika, maka orang yang seperti ini lahum, Allah pastikan untuk mereka azabun, diberikan azab oleh Allah, muhin, yang sangat menghinakan. Bisa saat ini terutama di dunia, terlebih kelak dipastikan di akhirat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siksaannya bisa langsung di dunia, pasti juga di akhirat, dunia akhirat. Orang beriman ngeri dengar seperti ini, takut, karena ternyata ancamannya luar biasa. Ya memang kita sama-sama neraka tuh kayak apa, bentuk azabnya bagaimana, surga tuh kayak apa, kenikmatan surga tuh kayak apa, itu semua digambarkan ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang Allah terangkan, gambarkan dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ancaman bentuk nerakanya, bentuk azabnya? Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Min waraihim, di hadapannya, di belakangnya sudah menanti, sudah siap menyambut siapa? Jahannamu, yaitu neraka jahanam. Jadi orang yang merasa sombong ketika dikaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia dengar sebenarnya, tapi dia bilang aku nggak dengar. Bahkan ketika tahu sedikit, dia bilang, ah kayak gitu saya juga bisa. Dijadikannya sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan, dan lain sebagainya. Maka Allah ancam dengan azab, dengan siksaan yang sangat menyakitkan, yang sangat menghinakan. Apa bentuknya? Miwaraihim, di hadapannya, di belakangnya sudah menanti jahannamu, yaitu neraka jahanam. Berapa kali ayat Allah yang mengatakan jahannam, 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 dan seterusnya, banyak. Kayak apa sih jahannam itu? Ya, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala orang mengatakan jahanam ente misalnya. Satu, jadi neraka jahanam sudah menanti. Wala yughni, sama sekali tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa menolong, tidak berguna. Anhum, dari mereka, para pembohong, para pendosa, yang keterangannya seperti tadi, apapun kasabu yang pernah dia perbuat, syai'an, sedikit pun. Jadi yang dia sombongkan nggak bisa bermanfaat,
Yang dia lakukan, yang dia kerjakan tidak ada gunanya. Apalagi sudah Allah pastikan masuk ke dalam neraka jahanam. Apa yang bisa bantu dia? Nggak ada. Walama, dan juga tidak berguna, tidak bermanfaat apapun ittakhadhu yang mereka jadikan min dunillah selain dari Allah Subhanahu wa taala aulia sebagai penolong. Antara saya minta tolong sama orang tua saya minta tolong sama Pak D saya minta tolong sama om tante saya minta tolong sama ustadz saya misalnya. Allah pastikan nggak ada gunanya. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala dijadikan backingan lah gitu ya. Nanti saya minta tolong lah. Kalau sekarang mah bisa di dunia, tolong ya bantu nih benerin itu keran kita bocor. Oh bisa. Jangan, nggak mau saya lagi sibuk. Tak bayar 2 kali lipat mau orang. Tapi di akhirat apa yang buat bayar? Apa yang buat nyogok? Ya kan? Ada juga amalnya aja nggak ada gunanya. Jadi orang yang menghinakan Al-Quran, menjadikan sebagai bahan olokan, itu fa'ahbata a'malahum, amalnya lebur, amalnya hancur, amalnya sia-sia, balik ke neraka Pak, balik ke akhirat, kiamat ya, hari kiamat pasti neraka. Ya wes kosong, entek, nggak punya bekal, udah nyemplung di situ tempatnya. Batal semua, sia-sia semua. Maka bahasa Allah wala yughni anhum, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya dari para pembohong, para pendosa. Maka apapun yang dia kerjakan sayan sedikit pun, jadi sedikit pun nggak ada gunanya. Bahkan apa yang dijadikan backingan selain Allah Subhanahu wa taala sama ora-ono gunane. Nggak bisa nolong, nggak bisa bantu. Allah pastikan lagi walahum, dipastikan bagi mereka orang-orang yang seperti ini azabun, azab atau siksaan alim yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Coba tuh dari ayat per ayat ada azab teruskan, azabun azim, atasnya azabum muhin, atasnya lagi fabashirhum bi'adzabin alim, berturut-turut betapa ngerinya dan sungguh benar-benar Allah katakan wailul likulli affakin asim, benar-benar ciloko, benar-benar rugi, benar-benar hancur siapapun pembohong, siapapun pendosa. Kenapa? Dengar ayat Allah, dibaca, dikaji, ditelaah, sombong dia, bahkan bilang seolah-olah nggak dengar saya. Emang budak apa misalnya? Jadi itu kayak itu namanya sombong Pak. Tahu sedikit malah bilang begitu, kayak begitu, cuman begitu dan lain sebagainya. Pertama, fabashirhu bi'adzabin alim. Yang kedua, ulaika lahum adzabum muhin. Yang ketiga, walahum adzabun azim. Ya Allah, sangat ngeri sekali. Makanya Allah kasih ayat selanjutnya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza huda walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabum mir rijzin alim. Shadaqallahul azim. Hadza, kita semua khususnya iki lo, ini lo, hudan, Quran ini lo, gitu loh.
hudan, petunjuk, tuntunan, pedoman. Jangan selain Al-Quran. Kalau mau selamat hidupnya, dunia akhirat, ini loh petunjuknya, yaitu kitab suci Al-Quran. Allah tegaskan lagi seperti ini. Ini loh Quran pegangannya kalau mau selamat. Ini loh Quran kalau nggak mau celaka. Jangan selain Quran. Maka di surah 4 ayat 82, afala yatadabbarunal Quran, kan begitu. Kalian mau ngaji apa enggak? Mau menghayati apa enggak? Mau tadabbur apa enggak terhadap ayat-ayat kitab suci Al-Quran? Mau enggak kita? Nah, barusan yang tadi kita baca, fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dengan perkataan gimana lagi? Tak tanya mau ngaji apa enggak, apa memang artinya ketutup? Sudah. Ayat disampaikan, dibacakan, sudah. Diperintahkan luangin waktu untuk hadir majlis taklim, sudah. Maka saya harus ngomong bagaimana lagi? Ya sama, saya nyampein, saya harus ngomong piye maneh, nekenin ucapan yang kuat yang benar-benar bisa meyakinkan orang, bagaimana lagi, intinya gitu. Percaya apa enggak, percaya apa enggak, mau ngaji apa enggak, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz kiai nyampein saja. Ancamannya azab, siksaan yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat menyakitkan. Maka hadza, ini loh Al-Quran, hudan, jadikan petunjuk, jadikan hidayah, jadikan tuntunan, jadikan bimbingan. Tentunya kehidupan kita saat ini yang sama-sama kita jalani, agar hidup yang sama-sama kita jalani ini aman, selamat dunia akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzina, siapapun orang kafaru yang tetap ingkar, yang tetap enggak percaya, yang tetap nolak bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an, lahum, pasti untuk mereka azabun, azab lagi 4 kali, ya Allah, dikasih azab mirrizin alim, di mana azab itu benar-benar sangat pedih sekali, sangat mengerikan sekali. Maka ayat 7 surah 7 maksud saya, ayat 179, benar-benar Allah memastikan bahwa banyak, baik kalangan manusia, baik kalangan jin, yang pasti Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Mari kita buka ulang surah 7 ayat 179. 179, surahnya 7 Al-A'raf ayat 179. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Walaqad dzara'na, sudah ada kata qad ditambah la, double mubalaghahnya, penekanannya sangat kuat sekali. Dan sungguh pasti dzara'na, kami lemparkan, diuncalke, dilebokke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Li jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam. Siapa yang Allah lempar, Allah masukkan dalam neraka jahannam? Katsiron, banyak banget. Minal jinni, kalangan jin. Nah, yang kemarin, jangan sampai kalah kita dengan jin. Jin aja ngaji, jin aja nggak sombong, ya kan? Ada yang sombong, yang dosa, ya kan ya. Wal insi, dan dari kalangan manusia banyak nanti dipastikan oleh Allah dengan pasti dilempar masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi banyak ketemu jin, banyak ketemu orang manusia, tahu orang dari mana-mana, sejagat raya ini kan banyak. Kenapa? Ini alasannya. Lahum, karena bagi jin, bagi manusia yang Allah pastikan akan dilempar masuk ke dalam neraka jahanam, qulubun, dikasih hati. Jin sama dikasih hati, manusia sama seperti kita dikasih hati, dikasih akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, la yafqahuna, baik jin dan manusia, hati, akal, pikiran yang Allah berikan kepada mereka tidak dipergunakan untuk memahami biha, ayat-ayat kitab suci Al-Quranul Karim. Ngaji emoh, nelaah emoh, menghayati emoh, pikirane kosong, atine kosong, orano isi Al-Qur'annya. Maka dalam sehari, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nggak baca ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an barang seayat dua ayat, kering, kosong diri kita. Maka berapa kali saya sampaikan pada jamaah, kita masing-masing punya handphone, ya kan? Jadikan handphone ini berganjaran, berpahala. Download Nakhtim, download kata-kata Nakhtim, artinya kami menghatamkan. Itu kalau Bapak dan Ibu jamaah download, nanti setiap kita membuka handphone kita, yang pertama keluar adalah ayat-ayat Al-Quran. Mau atau tidak kita akan melihat, berarti minimal delok. Walaupun gak kita baca, tapi melihat. Kan karena ini tiga-tiganya ada: mata melihat, mulut membaca, kuping dengar, hati, pikiran kita ngelihat. Nah, kita nggak mau baca, pencet aja tanda panah hijau, dia akan bunyi. Contoh ayat ini, teng, gitu kan, dari Al-Baqarah. Dan setiap kita buka, jalan terus ayat pertama, nanti nutup handphonenya ayat kedua, nutup lagi ayat, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau banyak, klik sebelah kiri, pencet lagi ayat berikutnya, pencet lagi, tutup yang atas, tek, hilang, baru buka chatting, baru buka WA. Begitu handphonenya berpahala, ada ganjarannya. Jadi nggak rugi kita punya handphone. Nah, yang kedua, walahum, dan bagi jin manusia dilempar pasti ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Ayunun, Allah kasih mata. Jin punya mata. Udah pernah lihat mata jin? Belum ya?
Kita juga dikasih mata. Sayang mata yang Allah berikan pada kita dan pada jin, la yubsiruna, nggak pernah buat melihat, nggak pernah buat melototin biha ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Kadangkala kalian lihat WA, kalian lihat YouTube, melotot. Tapi kalian lihat ayat-ayat Al-Quran, liar, kabur, nggak kelihatan, macam-macam dah. Itu yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Jadi matanya lebih sibuk melihat selain ayat-ayat kitab suci Al-Quran daripada melihat ayat-ayat Al-Quran. Lebih kuat dan betah melihat selain ayat-ayat Al-Quran daripada melihat ayat-ayat Al-Quran. Orang yang seperti ini diancam pasti dilempar ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang nggak? Sayang. Mata tuh mahal sekali dan penting sekali. Keindahan apapun, kenikmatan, enaknya, nikmatnya didelok, dilihat pakai mata. Makanya matanya jangan sampai cepat rusak. Biar nggak cepat rusak, banyak-banyaklah buat melihat ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Baca Quran sambil ndelok, pelototin. Gitu, jangan lihat yang lainnya aja, lihat YouTube aja, lihat film aja, lihat sinetron aja, betah. Quran baru seayat pusing, ngantuk, merem. Yang kedua, yang ketiga, walahum, jin manusia termasuk kita ada dikasih telinga, dikasih kuping sama Allah. Jin punya kuping, jin punya telinga, manusia sama, nggak tahu kupingnya, telinga jin kayak apa lebar, apa gede, nggak ngerti. Jadi kalau kita ya kayak ini. Nah sayang, diancam dilempar ke neraka jahanam oleh Allah. Kenapa? La yasmauna, telinga kita, telinga jin jarang atau tidak pernah dipakai untuk mendengarkan biha ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ngeri. Jadi kalau denger ngaji panas, kalau denger ngaji disumpal, dikasih headset, macam-macam dah. Jadi lebih betah dengerin nyanyian, lebih betah dengerin tepokan, siulan dan lain sebagainya. Giliran ngaji nggak betah dengerin. Loh, aneh. Ini orang beriman, orang Islam apa bukan? Seharusnya lebih betah mendengarkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Nah, yang seperti ini, kasih mata, kasih hati, kasih telinga, tapi nggak dipakai dengan benar, terutama untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, Allah anggap bodoh, persis seperti kewan, seperti binatang. Yang bilang siapa? Yang bilang Allah, bukan saya. Mau kita disamakan kayak binatang? Kalau disamakan kayak binatang, tadi matanya nggak dipakai ngeliat ayat Allah, mulutnya nggak dipakai membaca ayat Allah, telinganya nggak dipakai dengerin ayat Allah, hati kita, pikiran kita nggak dipakai memahami, menghayati ayat-ayat Allah. Berarti podo karo wedus, bahasa itulah. Podo karo pitik, podo karo kebo sapi. Emang ada kebo sapi pitik ngaji? Ora ono. Nek manusia orang ngaji podo berarti. Nah, yang bilang seperti itu adalah Allah di dalam surah 7 Al-A'raf ayat 179. Demikianlah taklim kita, semoga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan diri dalam kehidupan kita, melandasi, menjadikan pedoman kitab suci Al-Quran sebagai hidup kita, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.